Keputusan di tengah kesulitan. Malam itu hujan deras mengguyur Jakarta Barat. Di sebuah kontrakan sempit berukuran 3 kali 4 meter, Sasa duduk termenung di tepi ranjang dengan tangan memegangi perutnya yang semakin besar. Usia kandungannya sudah 8 bulan, tapi sosok pria yang seharusnya bertanggung jawab tak pernah kembali. Sasa, gadis 24 tahun berwajah cantik dengan kulit sawo matang dan mata teduh, dulunya bekerja sebagai pelayan kafe. Hidupnya sederhana, namun penuh semangat. Sampai akhirnya ia jatuh cinta pada seorang pria yang menjanjikan masa depan, tapi malah pergi meninggalkan dirinya dalam keadaan hamil. Sejak itu, hidup Sasa berubah jadi perjuangan tanpa arah. Uang tabungan menipis, kontrakan hampir habis masa sewanya, dan pekerjaan tak bisa lagi ia jalani karena kondisi kandungannya yang besar. Dalam keputusasaan itu, datanglah seorang wanita paruh baya bernama Bu Ratmi, tetangganya yang dikenal pandai menghubungkan orang-orang kaya dengan gadis muda. Sasa, kamu masih muda dan cantik. Banyak orang yang mau bantu kamu, asal kamu mau juga bantu mereka, ujar Bu Ratmi pelan sambil menatap perut Sasa. Bantu gimana, Bu? Saya nggak ngerti. Ada lelaki tua dari Jepang, tinggal di Jakarta juga. Namanya Pak Sugiono. Dia kesepian, nggak punya istri. Katanya mau nikah lagi, asal istrinya bisa nurut dan setia. Mahar yang dia tawarkan 2 miliar. Sasa menatap kosong. 2 miliar jumlah yang bahkan belum pernah ia bayangkan seumur hidup. Dengan uang sebanyak itu, ia bisa membeli rumah, menyekolahkan anaknya, dan hidup tanpa rasa takut akan kelaparan. Tapi di sisi lain ada suara kecil di hatinya yang menjerit. Apa aku tega jual diri demi uang? Malam itu, Sasa tak bisa tidur. Angin dari celah jendela masuk membawa hawa dingin. Ia memandangi foto kecil dirinya bersama pria yang dulu dicintainya, pria yang kini entah di mana. Air matanya menetes perlahan. Kalau aku tetap miskin, anakku nanti bakal hidup susah. Tapi kalau aku nikah sama kakek itu, apa aku masih bisa bahagia? Dalam diam ia menatap langit-langit kamar dan menepuk perutnya pelan. Maafin Mama, Nak. Mama cuma pengen kamu punya masa depan yang lebih baik. Keesokan paginya, Sasa mengetuk pintu rumah Bu Ratmi. Dengan suara bergetar ia berkata, Bu, tolong, pertemukan saya sama orang Jepang itu. Dan di sanalah, jalan hidup baru Sasa dimulai. Jalan yang penuh kemewahan, tapi juga penuh rahasia dan luka yang belum ia tahu. Pertemuan pertama dengan Sugiono. 2 hari setelah keputusan besar itu, Sasa duduk di kursi belakang sebuah mobil hitam mewah milik Bu Ratmi. Perutnya yang besar membuatnya sedikit sulit bergerak. Sementara tangannya terus menggenggam ujung tas lusuh berisi dokumen pribadi, KTP, surat keterangan hamil, dan beberapa foto. Mobil berhenti di depan restoran Jepang di kawasan elit Jakarta Barat. Hujan baru saja reda, menyisakan aroma tanah basah dan lampu-lampu kota yang berpendar di kaca jendela. Dia sudah nunggu di dalam, kata Bu Ratmi sambil tersenyum kecil. Ingat Sasa, bicaralah sopan, orangnya baik, cuma agak pendiam. Dengan langkah pelan, Sasa masuk. Di dalam, suasana restoran terasa tenang. Musik lembut mengalun, dan di salah satu sudut ruangan, duduk seorang pria tua berambut putih rapi, mengenakan setelan abu-abu dan kacamata tipis. Matanya sipit namun penuh ketenangan. Dialah Sugiono, lelaki 70 tahun asal Jepang yang kini menetap di Jakarta. Ketika melihat Sasa datang, Sugiono berdiri dan sedikit membungkuk. Cara khas orang Jepang menyapa seseorang. Selamat malam, Sasa-san, katanya dengan logat lembut. Selamat malam, Pak. Sugiono memperhatikan wajah Sasa dengan penuh perhatian. Ada kelembutan di matanya, seolah ia tidak melihat seorang perempuan hamil yang terdesak keadaan, melainkan seseorang yang sedang berjuang. Mereka berbincang cukup lama. Sugiono menanyakan kehidupan Sasa, keluarganya, dan rencana masa depan. Sasa menjawab jujur, meski sesekali menunduk menahan malu. Saya tidak butuh istri muda untuk kesenangan, ujar Sugiono pelan, sambil menatap perut Sasa. Saya tidak
Butuh istri muda untuk kesenangan, ujar Sugiono pelan sambil menatap perut Sasa. Saya hanya ingin teman hidup. Saya sudah tua, tapi saya masih bisa mencintai. Kalau kamu mau jadi bagian dari hidup saya akan jaga kamu dan bayi kamu seperti keluarga sendiri. Ucapan itu membuat dada Sasa terasa sesak. Ia tak menyangka pria setua itu bisa berbicara dengan tulus seperti itu. Pernikahan dan mahar 2 miliar. 3 minggu setelah pertemuan pertama itu, Jakarta Barat diselimuti langit cerah. Di sebuah hotel bintang 5 di kawasan Selipi, pernikahan sederhana namun elegan digelar. Tak banyak tamu, hanya beberapa kenalan dekat Sugiono, seorang notaris, dan 2 saksi dari pihak Sasa. Sasa berdiri di depan cermin mengenakan kebaya putih berhias rendah halus. Perutnya yang besar tampak jelas di balik kain sutra, namun tetap membuatnya terlihat anggun. Di pelipisnya terselup bunga melati. Aromanya lembut dan menenangkan. Sejenak ia menatap dirinya sendiri. Perempuan yang dulu bermimpi menikah karena cinta, kini akan dihalalkan oleh lelaki yang usianya lebih tua dari ayahnya sendiri. "Kamu cantik sekali, Sah," ujar Bu Ratmi yang sejak tadi membantu menyiapkan acara. "Setelah hari ini, hidupmu gak akan kekurangan apa-apa lagi." Sasa tersenyum hambar. Kata-kata itu seharusnya membuatnya bahagia, tapi entah mengapa hatinya terasa berat. Upacara dimulai. Sugiono berdiri di depan penghulu, mengenakan setelan jas hitam lengkap dengan dasi abu-abu. Raut wajahnya tenang dan penuh keyakinan. Di hadapan saksi, Sasa duduk bersila, menunduk sopan, sementara penghulu membacakan ijab kabul. "Saya terima nikahnya Sasa binti Hendra dengan mahar 2 miliar rupiah tunai," ucap Sugiono dengan suara berat namun mantap. Kata-kata itu seperti gema yang menembus hati Sasa. 2 miliar rupiah tunai. Kalimat itu seolah menjadi garis pemisah antara hidup lamanya dan hidup barunya. Sasa menutup mata. Air mata jatuh 1 tetes di pipinya. Bukan karena bahagia, melainkan karena sadar tak ada jalan untuk kembali. Setelah akad, Sugiono menggenggam tangan Sasa dengan lembut. "Mulai sekarang, kamu bukan sendirian lagi," katanya pelan. "Terima kasih, Sugiono-san," jawab Sasa hampir bergetar. Sore itu juga setelah acara selesai, seorang asisten pribadi Sugiono menyerahkan bukti transfer ke rekening Sasa, 2 miliar rupiah. Angka yang selama ini hanya bisa ia lihat di layar iklan atau cerita orang-orang kaya, kini benar-benar ada di tangannya. Namun anehnya, saat melihat saldo rekeningnya melonjak, Sasa tak merasa bahagia. Ia justru memandangi angka-angka itu lama sekali, lalu berkata dalam hati, "Uang sebanyak ini, apa bisa beli ketenangan?" Malamnya mereka makan malam berdua di balkon hotel, menatap langit Jakarta yang penuh lampu kota. Sugiono berbicara lembut tentang masa depan, tentang rencana untuk membawa Sasa ke rumah barunya di kawasan elit. Sasa hanya mendengarkan. Di dalam pikirannya, bayangan masa lalu masih datang silih berganti. Wajah pria yang pernah ia cintai, janji-janji manis yang berubah menjadi pengkhianatan. Kini semuanya sudah berakhir. Ia memegang perutnya, mengelus perlahan. "Mulai hari ini, Nak, kita punya ayah baru." Dan dari kejauhan, suara azan Isya bergema di langit Jakarta Barat, seakan menjadi saksi atas keputusan besar seorang perempuan muda yang menjual masa depannya demi kelangsungan hidup. Hidup baru dalam kemewahan. Seminggu setelah pernikahan, Sasa resmi pindah ke rumah baru milik Sugiono, yaitu sebuah hunian besar di kawasan elit Jakarta Barat dengan taman hijau,
kolam ikan koi, dan jendela kaca besar yang membiarkan cahaya pagi masuk dengan lembut. Sasa menatap sekelilingnya dengan rasa kagum sekaligus asing. Semua tampak indah, tapi hatinya terasa sepi. Ia yang dulu hidup di kontrakan sempit, kini tidur di kasur empuk, makan di meja marmer, dan dilayani asisten rumah tangga. Namun, di balik semua kemewahan itu, ada kehampaan yang tak bisa dijelaskan. Setiap pagi, Sugiono akan duduk di teras sambil membaca koran berbahasa Jepang. Ia selalu menyapa Sasa dengan senyum lembut. "Pagi, Sasa-san. Kamu tidur nyenyak?" "Iya, Sugiono-san. Terima kasih," jawab Sasa sopan sambil menyembunyikan kegugupannya. Sugiono bukan lelaki kasar. Ia sabar, penuh perhatian, bahkan sering membuatkan teh hijau untuk Sasa sendiri. Namun perbedaan usia dan budaya membuat hubungan mereka seperti dua dunia yang berusaha bersentuhan, tapi tak pernah benar-benar menyatu. Malam-malam di rumah besar itu sering terasa sunyi. Sasa duduk di kursi goyang di kamar, mengelus perutnya yang kian besar. Kadang ia berbicara sendiri seolah berbicara dengan bayinya. "Mama sekarang tinggal di rumah besar, Nak. Tapi entah kenapa, Mama kangen suara tukang bakso lewat depan kontrakan." Suatu sore, Sugiono mengajaknya ke butik mewah di mall terkenal. "Pilih apapun yang kamu mau. Kamu pantas dapat yang terbaik," katanya dengan senyum tulus. Sasa mencoba beberapa gaun mahal, sepatu berkilau, dan perhiasan yang harganya cukup untuk membeli rumah. Tapi saat berdiri di depan cermin, mengenakan gaun elegan itu, ia justru merasa seperti boneka. Cantik di luar, tapi kosong di dalam. "Kamu nggak suka?" tanya Sugiono lembut. "Suka, Sugiono-san. Saya cuma belum terbiasa," jawab Sasa menahan senyum. Sugiono mengangguk dan menggenggam tangannya. Genggaman itu hangat, tapi Sasa tahu bukan cinta yang ia rasakan, melainkan rasa impian pada lelaki tua yang begitu tulus menaruh harapan padanya. Malam itu, ketika kembali ke rumah, Sasa duduk di balkon memandangi lampu kota. Di tangannya, ponsel bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal masuk. "Sasa, ini aku, Raffi. Aku tahu kamu salah ninggalin aku, tapi aku pingin ketemu sekali aja." Jantung Sasa berdebar keras. Nama itu, Raffi. Pria yang dulu ia cintai. Pria yang menjadi ayah dari anak yang kini tumbuh di rahimnya. Tangannya gemetar saat membaca pesan itu berulang kali. Ia menatap ke dalam kamar. Tempat Sugiono sudah tertidur dengan tenang. Dalam hati, Sasa bergumam pelan. "Kenapa kamu datang lagi sekarang, Raffi? Ketika semuanya sudah terlambat?" Malam makin larut. Angin membawa aroma hujan dan suara jauh klakson mobil di jalan raya. Dan di dalam hati Sasa, badai yang sudah lama tenang mulai bangkit kembali.